Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dini Restuti, Fahru Salahuddin, Faras Furqon, dan Rio Firdaus. Baiklah, kami akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. A. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang berasal dari kata prinsipra, yang artinya permulaan, dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah, yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diakui dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. B. Rumusan dalam prinsip-prinsip bimbingan konseling. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan objek dalam pelayanan bimbingan yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Dari 4 rumusan tersebut, bimbingan konseling akan tercapai sesuai keinginan konselor dan klien. 1. Prinsip umum. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Yang pertama yaitu bimbingan diberikan untuk memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Memberi bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang kedua, upaya memberikan bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkaitan lainnya, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dan upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian dan evaluasi secara tertentu dan Yang kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama yaitu pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang C, program memberikan bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. D. Pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri.
F. Siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara beransur-ansur dapat menolong dirinya sendiri. Tiga, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Yang kedua, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapatkan kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang keempat, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Perkembangan dan kehidupan individu tidak selalu dipengaruhi faktor positif. Faktor yang berpengaruh negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap perkembangan dan kehidupan individu serta akan menimbulkan masalah tertentu pada individu. Secara ideal, pelayanan bimbingan dan konseling ingin membantu berbagi masalah individu. Tetapi pelayanan dan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas karena keterbatasan yang ada pada dirinya sendiri. Prinsip-prinsip yang berkenaan adalah: pertama, bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri individu dengan lingkungan serta kontak sosial dan pekerjaan dan sebaliknya. Selanjutnya itu keadaan sosial, ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan menuntut perhatian dan konselor dalam mengentaskan masalah klien. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.